Ada momen-momen dalam hidup ketika dunia terasa terlalu bising, bukan karena suara di luar, melainkan karena pikiran kita sendiri yang tak pernah berhenti bergerak. Di tengah arus informasi, tuntutan, dan ekspektasi, manusia sering lupa satu hal yang paling mendasar, hadir sepenuhnya di dalam dirinya sendiri. Relung jiwa adalah tempat di mana pikiran diajak berpikir lebih dalam, dan perasaan diberi ruang untuk dipahami dengan tenang. Jika ruang sunyi seperti ini terasa bermakna bagi Anda, silakan berlangganan kanal ini, berikan tanda suka sebagai bentuk apresiasi, tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap renungan baru dapat menemani perjalanan batin Anda. Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang dengan kondisi hidup yang hampir sama bisa merespons kehidupan dengan cara yang sangat berbeda? Yang satu tumbuh, matang, dan tenang. Yang lain terjebak dalam kelelahan batin yang tak berujung. Perbedaannya seringkali bukan pada nasib, melainkan pada satu kekuatan yang jarang disadari, kesadaran diri. Dalam psikologi modern, kesadaran diri, self-awareness, dianggap sebagai fondasi utama kesehatan mental. Ia adalah kemampuan untuk mengenali pikiran, emosi, dan dorongan diri tanpa langsung bereaksi secara impulsif. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa saat seseorang memiliki kesadaran diri yang baik, bagian otak yang bertanggung jawab atas regulasi emosi bekerja lebih seimbang. Artinya, kita tidak hanya merasa, tetapi juga memahami apa yang kita rasakan. Disinilah kesadaran diri menjadi energi psikologis terkuat. Bukan energi yang meledak-ledak, melainkan energi yang stabil, tenang, dan terarah. Sentuhan, nilai spiritual yang rasional. Dalam banyak tradisi spiritual, kesadaran diri selalu ditempatkan sebagai pintu awal kebijaksanaan, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Agama mengajarkan muhasabah, kemampuan meninjau diri dengan jujur. Psikologi menyebutnya refleksi diri. Bahasanya berbeda, namun tujuannya sama, mengenali diri sebelum mencoba mengubah dunia. Ketika kesadaran diri mulai tumbuh, perubahan hidup tidak datang dalam bentuk keajaiban instan, melainkan melalui tanda-tanda yang halus, namun nyata. Anda mulai merespons, bukan bereaksi. Emosi negatif tetap hadir, tetapi tidak lagi menguasai arah hidup. Anda lebih peka terhadap batas diri, lebih jujur pada kelelahan batin, dan lebih bijak dalam memilih apa yang pantas diperjuangkan. Hubungan menjadi lebih sehat, bukan karena orang lain berubah, tetapi karena cara Anda memahami diri sendiri semakin matang. Kesadaran diri bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus berjalan. Ia tidak membuat hidup bebas dari masalah, namun memberi kita kejernihan untuk berjalan di tengah kompleksitas dengan kepala dingin dan hati yang utuh. Dan mungkin, pertanyaan terpenting bukan lagi, apa yang sedang terjadi dalam hidup saya, melainkan, sejauh mana saya benar-benar hadir di dalamnya. Mengapa sebagian orang terlihat kuat meski hidupnya tidak selalu mudah? Mengapa ada yang tetap tenang di tengah tekanan yang sama, yang membuat orang lain runtuh? Jawabannya jarang berkaitan dengan keberuntungan. Lebih sering, ia berakar pada satu kemampuan yang sederhana, namun sangat menentukan, kesadaran diri. Kesadaran diri dalam perspektif psikologi. Dalam psikologi, kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali apa yang sedang terjadi di dalam diri, pikiran, emosi, dorongan, dan reaksi, tanpa harus menghakimi atau menolaknya. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kesadaran diri yang baik memiliki regulasi emosi yang lebih stabil, tingkat stres yang lebih rendah, dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih matang. Kesadaran diri membuat kita memahami bahwa emosi bukan musuh, melainkan sinyal, bukan untuk dituruti sepenuhnya, tetapi untuk dipahami dengan jernih. Inilah mengapa ia disebut sebagai energi psikologis terkuat, karena ia tidak memaksa perubahan, melainkan menciptakan ruang agar perubahan terjadi secara alami. Dalam nilai-nilai agama, kesadaran diri hadir dalam bentuk muhasabah, introspeksi, dan kejujuran batin. Bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk mengenali posisi diri secara utuh. Agama tidak mengajarkan pelarian dari realitas, melainkan kehadiran penuh di dalamnya. Psikologi modern dan ajaran spiritual bertemu di satu titik. Manusia yang sadar akan dirinya lebih mampu mengelola hidup dengan bijaksana. Kesadaran diri bukan soal menjadi sempurna, tetapi berani jujur terhadap proses.
Perubahan yang lahir dari kesadaran diri jarang datang secara dramatis, namun dampaknya terasa mendalam. Anda mulai menyadari pola lama yang selama ini menguras energi. Anda lebih mampu berkata cukup tanpa rasa bersalah berlebihan. Konflik tidak lagi selalu dianggap ancaman, melainkan cermin untuk memahami diri. Keputusan menjadi lebih tenang, bukan karena semua sudah pasti benar, tetapi karena diambil dengan kesadaran penuh, bukan dorongan sesaat. Hubungan pun berubah, bukan karena orang lain menjadi sempurna, melainkan karena Anda tidak lagi menggantungkan kedamaian batin pada perilaku orang lain. Kesadaran diri tidak tumbuh dari teori semata. Ia dilatih melalui kehadiran. Hadir saat emosi muncul, tanpa langsung bereaksi. Hadir saat pikiran berlarian, tanpa harus mempercayai semuanya. Hadir saat lelah, dan mengakuinya tanpa menyangkal. Melatih kesadaran diri berarti memberi jeda antara stimulus dan respons. Di jeda itulah kebebasan batin bertumbuh. Kesadaran diri tidak menjanjikan hidup tanpa luka, namun ia memberi kita kemampuan untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ia bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berlangsung. Semakin kita mengenali diri, semakin kita memahami bagaimana seharusnya menjalani hidup dengan utuh. Dan mungkin pertanyaan yang layak kita renungkan malam ini adalah, apakah selama ini kita benar-benar hidup atau sekadar bereaksi terhadap kehidupan? Karena kesadaran diri bukan akhir pembahasan, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Mengapa usaha mengubah orang lain seringkali melelahkan dan berujung kecewa? Mengapa semakin kita menuntut perubahan, semakin hubungan terasa tegang dan jauh? Karena pada dasarnya kita tidak lelah pada orang lain, kita lelah pada bagian diri yang belum sepenuhnya kita pahami. Dalam psikologi, dorongan untuk mengubah orang lain sering berakar pada kebutuhan akan kontrol. Ketika diri tidak sepenuhnya dipahami, kita mencoba menata dunia luar agar terasa lebih aman di dalam. Namun penelitian menunjukkan, usaha mengontrol perilaku orang lain justru meningkatkan stres dan konflik emosional. Sebaliknya, individu yang mengenal dirinya dengan baik lebih adaptif, lebih tenang, dan tidak mudah terguncang oleh perbedaan. Mengenal diri berarti memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Dan disitulah kedewasaan psikologis bertumbuh. Dalam ajaran agama dan kebijaksanaan spiritual, perubahan selalu dimulai dari dalam, bukan karena orang lain tidak penting, melainkan karena hati manusia tidak bisa dipaksa dari luar. Introspeksi diajarkan bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membersihkan niat, meluruskan arah, dan menenangkan batin. Ketika diri dikenali dengan jujur, kita berhenti menuntut orang lain menjadi penenang luka yang seharusnya kita pahami sendiri. Mengenal diri bukan sekadar tahu kelebihan dan kekurangan. Ia adalah keberanian untuk melihat pola emosi, luka lama, dan harapan yang sering kita proyeksikan kepada orang lain. Saat kesadaran ini tumbuh, kita mulai bertanya, apakah aku benar-benar membutuhkan perubahan orang ini? Atau aku sedang menghindari percakapan dengan diriku sendiri? Pertanyaan semacam ini tidak melemahkan, justru membebaskan. Ketika seseorang lebih fokus mengenal diri daripada mengubah orang lain, hubungan menjadi lebih sehat, komunikasi lebih jujur, batasan lebih jelas, dan konflik tidak lagi menjadi ajang pembuktian ego. Kita memilih respons dengan sadar, bukan reaksi yang didorong luka lama. Anehnya, saat kita berhenti memaksa perubahan, orang lain sering justru berubah dengan sendirinya. Bukan karena ditekan, tetapi karena merasa diterima. Mengenal diri bukan tanda egoisme, melainkan bentuk tanggung jawab batin. Karena seseorang yang berdamai dengan dirinya tidak lagi menjadikan orang lain sebagai sasaran pelampiasan luka yang tak disadari. Mungkin ketenangan hidup tidak datang saat dunia akhirnya berubah sesuai keinginan kita, tetapi saat kita cukup sadar untuk berubah dari dalam dengan jujur. Dan pertanyaan yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah, apakah selama ini kita sibuk membenahi orang lain karena belum sempat benar-benar duduk dan mengenal diri sendiri? Karena mengenal diri selalu membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Seringkali, keinginan untuk mengubah orang lain muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaknyamanan yang belum selesai di dalam diri. Kita berharap perubahan di luar dapat meredakan kegelisahan di dalam. Padahal, kegelisahan itu tidak berasal dari orang lain, melainkan dari bagian diri yang belum dipahami sepenuhnya. Ketika seseorang belum mengenal dirinya, ia cenderung memproyeksikan harapan, luka, dan ketakutannya
kepada orang-orang terdekat. Apa yang tidak bisa ia terima dalam dirinya, seringkali menjadi hal yang paling ingin ia ubah pada orang lain. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai mekanisme proyeksi. Tanpa disadari, kita menuntut orang lain menjadi versi yang lebih aman, agar kita tidak perlu berhadapan dengan konflik batin sendiri. Namun mengenal diri bekerja dengan arah yang berbeda. Ia mengajak kita berhenti sejenak, menyadari emosi yang muncul, dan bertanya dengan jujur, apa sebenarnya yang sedang aku rasakan? Dan mengapa hal ini begitu mengusikku? Pertanyaan sederhana ini memiliki kekuatan yang besar. Ia menggeser fokus dari mengendalikan orang lain menjadi memahami diri sendiri. Saat kesadaran ini tumbuh, kita mulai memahami batas antara tanggung jawab kita dan tanggung jawab orang lain. Kita menyadari bahwa kita hanya bertanggung jawab atas sikap, pilihan, dan respons kita sendiri. Di titik ini, kelelahan emosional perlahan mereda. Dalam hubungan, perubahan ini terasa nyata. Kita tidak lagi masuk percakapan dengan tujuan memenangkan argumen, melainkan untuk memahami makna. Kita mendengarkan tanpa tergesa ingin membenarkan diri dan berbicara tanpa dorongan untuk mengontrol. Nilai-nilai spiritual juga mengajarkan hal serupa. Perubahan yang dipaksakan dari luar jarang bertahan lama. Yang bertahan adalah perubahan yang lahir dari kesadaran dan kerelaan batin. Karena hati manusia tidak bisa digerakkan oleh tekanan, melainkan oleh pemahaman. Mengenal diri membuat kita lebih jujur tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang sebenarnya kita takuti. Ia membebaskan kita dari kebiasaan menyalahkan keadaan atau orang lain atas luka yang belum kita rawat. Dan justru di saat kita berhenti sibuk mengubah orang lain, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena kita tidak lagi melawannya dengan cara yang salah. Mungkin inilah kedewasaan yang jarang dibicarakan, bahwa kedamaian tidak lahir ketika orang lain akhirnya berubah. Tetapi, ketika kita cukup berani untuk mengenal diri sendiri tanpa topeng dan pembelaan. Dan dari titik inilah, hubungan mulai menemukan keseimbangannya, emosi menjadi lebih jernih, dan hidup berjalan dengan kesadaran yang lebih utuh. Hening memberi ruang karena mengenal diri bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari cara baru untuk hadir di dunia tanpa perlu mengendalikan siapapun. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya dengan jujur, ia perlahan menyadari satu hal penting. Tidak semua ketidaknyamanan harus diselesaikan dengan perubahan. Sebagian cukup dipahami, sebagian lain perlu diterima, dan hanya sedikit yang benar-benar menuntut tindakan. Kesadaran ini membuat hidup tidak lagi terasa seperti medan pertempuran. Kita berhenti menganggap perbedaan sebagai ancaman, dan mulai melihatnya sebagai kenyataan manusiawi. Setiap orang membawa latar batin, luka, nilai, dan kapasitasnya sendiri. Dalam kondisi ini, empati bertumbuh secara alami, bukan empati yang memaksa diri selalu mengalah, melainkan empati yang lahir dari pemahaman. Kita memahami bahwa orang lain berperilaku berdasarkan apa yang mereka pahami tentang hidup, sama seperti kita. Psikologi menyebut ini sebagai emotional differentiation, kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa harus larut dalam emosi orang lain. Seseorang yang memiliki diferensiasi emosi yang baik tidak mudah terseret konflik, karena ia mengenali mana emosi dirinya dan mana yang bukan. Di titik ini, mengenal diri berubah dari sekadar refleksi menjadi fondasi kebebasan batin. Kita bisa hadir dalam hubungan tanpa rasa takut kehilangan diri. Kita bisa mencintai tanpa keharusan mengendalikan. Nilai spiritual mengajarkan ketenangan yang serupa, bahwa kedamaian bukan hasil dari dunia yang sempurna, melainkan dari hati yang terlatih menerima kenyataan tanpa menyerah pada keputusasaan, bukan pasrah tanpa daya, melainkan sadar akan batas dan peran. Mengenal diri juga menumbuhkan keberanian untuk berkata jujur dengan lembut, bukan diam demi menghindari konflik, dan bukan pula menyerang demi mempertahankan ego. Kejujuran yang lahir dari kesadaran selalu terasa lebih tenang dan lebih mudah diterima. Dan mungkin inilah perubahan paling nyata. Kita tidak lagi sibuk mengoreksi orang lain, karena kita sibuk bertumbuh. Energi yang dulu habis untuk menuntut, kini digunakan untuk merawat diri, memperbaiki sikap, dan memperluas pemahaman. Dari sini, hidup tidak serta-merta menjadi mudah, namun menjadi lebih jujur. Dan kejujuran pada diri sendiri selalu menjadi pintu menuju hubungan yang lebih sehat dan jiwa yang lebih lapang. Perjalanan mengenal diri memang sunyi, namun justru di kesunyian itulah
kita menemukan kejelasan tentang bagaimana seharusnya hidup dijalani. Pada akhirnya, mengenal diri bukan tentang menjadi sosok yang selalu benar, melainkan menjadi manusia yang sadar akan pikiran, emosi, dan batasnya sendiri. Ketika kita berhenti menuntut orang lain berubah, beban batin perlahan terangkat, bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena kita tidak lagi melawan kenyataan dari tempat yang salah. Kesadaran diri memberi kita cahaya yang lembut cukup terang untuk melihat jalan, namun tidak menyilaukan. Ia menuntun kita berjalan lebih pelan, lebih jujur, dan lebih selaras dengan kehidupan apa adanya. Dalam ketenangan itu, kita belajar menerima tanpa menyerah, memahami tanpa menghakimi, dan mencintai tanpa menguasai. Mungkin hidup memang tidak menunggu kita siap sepenuhnya. Namun ketika kita hadir dengan kesadaran, setiap langkah sekecil apapun menjadi bermakna. Dan dari sanalah, kedamaian tidak lagi kita cari di luar, melainkan kita bangun perlahan di dalam diri sendiri. Terima kasih telah berjalan sejauh ini dalam ruang sunyi relung jiwa.